ya Bu, lalu difilter gitu. Pernah melawan tidak Mas Rizky terhadap perlakuan yang tidak manusiawi yang diterima ABK ini? Baik, Rizky ini adalah salah satu ABK ya yang pada akhirnya kami hanya ABK saja, walaupun anak-anak cuma berharap yang penting bisa selamat sampai finish nanti, jadi lebih ke pasrah mungkin ya. Oke, Mas Rizky tadi sempat menjelaskan bahwa ada penyakit yang sebenarnya tidak diketahui penyakit apa. Bagaimana badan ataupun tubuh rekan-rekan Mas Rizky yang meninggal dunia ini bisa sampai bengkak? Ya itu aku juga nggak tahu itu Bu. Awalnya sih dari kaki aja ya yang bengkak. Lalu dia menjalar ke paha, ke badan, ke leher, lalu ke muka. Dan akhirnya di ujung dari satu persatu almarhum itu langsung kena ke paru-paru Ibu, kayak sesak nafas. Kalau yang meninggal dunia, Mas Rizky melihat langsung kejadian itu, Mas Rizky mungkin bisa diceritakan Mas? Aku ngeliat langsung ya Pak. Dari awalnya itu untuk dari almarhum Sepri ya, sekitar jam 3 atau jam 2 subuh itu, jadi itu udah mulai sesak ya, nafasnya kayaknya sempit gitu. Mungkin dalam 1 menit itu bisa seberapa kali ya, dalam 1 detik itu bisa berapa kali. Lalu dia sempat ngomong, "Bang gimana, kapalnya mau nyadar apa enggak?" Lalu aku sampaikan waktu itu ke mandor kami. Lalu kata mandor kami, ya nunggu laporan dari perusahaan Cina. Dan jam 5 pun almarhum masih ngomong lagi Pak, masih ngomong udah nggak kuat katanya. Lalu jam 7 beliau almarhum pergi ke toilet untuk buang air, dan setelah keluar dari buang air itu langsung menghembuskan nafas terakhir Pak. Ya, Mas Rizky tadi jelaskan bahwa kondisi tubuh pertama kali adalah kaki yang bengkak, kemudian paha, dada, muka, sehingga akhirnya mengalami sesak napas. Itu dalam kurun waktu berapa lama? Kurang lebih 1 bulan. 18 jam itu aktivitasnya ya menggulung yoga, merapikan alat pancing. Lalu Bu, kalau misalnya ada ikan yang kami tarik, lalu ikan itu yang udah kami tarik diproses, kalau diproses dimasukkan ke dalam freezer. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan telah terjadi kematian terhadap 3 ABK asal Indonesia saat sedang berlayar di Samudra Pasifik. Kejadian tersebut berlangsung pada Desember 2019 dan Maret 2020 lalu. Meskipun kapten kapal menyatakan keputusan melarung atau membuang jenazah ke laut untuk menghindari penularan penyakit, namun pemerintah Indonesia meminta pemerintah Cina untuk menyelidikinya. 3 orang ABK WNI yang meninggal dunia dan kemudian dikubur atau dilarung di lautan, burial at sea. Yang pertama terjadi di tanggal 30 Maret menyangkut 1 WNI ABK, sementara kasus yang kedua meninggal Desember, yaitu 2 orang WNI meninggalnya adalah di laut di Samudra Pasifik. 3 orang WNI tersebut dilarung, dikubur di laut, burial at sea, dan 3-tiganya berasal dari kapal pertama tadi, Longsing 629. Satu, kita ingin minta klarifikasi mengenai masalah proses penguburan di laut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan ILO. Yang kedua, kita akan minta agar hak-hak semuanya dipenuhi. Yang ketiga, kita juga akan meminta otoritas Tiongkok untuk melakukan penyelidikan terhadap 4 kapal tersebut. Apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran, maka kita minta agar penegakan hukum dilakukan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengonfirmasi ada 46 ABK asal Indonesia yang bekerja di 4 kapal berbendera Tiongkok, yaitu 15 WNI di kapal Longsing 629, 8 ABK di kapal Longsing 605, 3 WNI di kapal Patian Yu-8, 3 ABK di kapal Tian Yu-8, dan 20 ABK di kapal Longsing 60. Laut ya Bu, lalu di filter gitu. Pernah melawan tidak Mas Rizky terhadap perlakuan yang tidak manusiawi yang diterima ABK ini? Baik, Rizky ini adalah salah satu ABK ya yang Iya, pada akhirnya kami hanya ABK saja. Walaupun anak-anak cuma berharap yang penting bisa selamat sampai finish nanti. Jadi lebih ke pasrah mungkin ya. Oke, Mas Rizky tadi sempat menjelaskan bahwa ada penyakit yang sebenarnya tidak diketahui penyakit apa. Bagaimana badan ataupun tubuh rekan-rekan Mas Rizky yang meninggal dunia ini bisa sampai bengkak? Ya itu aku juga nggak tahu itu Bu. Awalnya sih dari kaki aja ya yang bengkak. Lalu dia menjalar ke paha, ke badan, ke leher, lalu ke muka. Dan akhirnya di ujung dari satu persatu almarhum itu langsung kena ke paru-paru Ibu, kayak sesak nafas. Kalau yang meninggal dunia, Mas Rizky melihat langsung kejadian itu, Mas Rizky mungkin bisa diceritakan Mas? Aku ngeliat langsung ya Pak. Dari awalnya itu untuk dari almarhum Sepri ya, sekitar jam 3 atau jam 2 subuh itu, dia itu udah mulai sesak ya, nafasnya kayaknya sempit gitu. Mungkin dalam 1 menit itu bisa berapa kali ya, dalam 1 detik itu bisa berapa kali. Lalu dia sempat ngomong, "Bang, gimana? Kapalnya mau nyadar apa enggak?" Lalu aku sampaikan waktu itu ke mandor kami. Lalu kata mandor kami, ya nunggu laporan dari perusahaan Cina. Dan jam 5 pun almarhum masih ngomong lagi Pak, masih ngomong udah nggak kuat katanya. Lalu jam 7 beliau almarhum pergi ke toilet untuk buang air, dan setelah keluar dari buang air itu langsung menghembuskan nafas terakhir Pak. Ya, Mas Rizky tadi jelaskan bahwa kondisi tubuh pertama kali adalah kaki yang bengkak, kemudian paha, dada, muka, sehingga akhirnya mengalami sesak napas. Itu dalam kurun waktu berapa lama? Kurang lebih 1 bulan. 18 jam itu aktivitasnya ya menggulung yoga, merapikan alat pancing. Lalu Bu, kalau misalnya ada ikan yang kami tarik, lalu ikan itu yang udah kami tarik diproses, kalau diproses dimasukkan ke dalam freezer. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan telah terjadi kematian terhadap 3 ABK asal Indonesia saat sedang berlayar di Samudra Pasifik. Kejadian tersebut berlangsung pada Desember 2019 dan Maret 2020 lalu. Meskipun kapten kapal menyatakan keputusan melarung atau membuang jenazah ke laut untuk menghindari penularan penyakit, namun pemerintah Indonesia meminta pemerintah Cina untuk menyelidikinya. Ada orang ABK WNI yang meninggal dunia dan kemudian dikubur atau dilarung di lautan, burial at sea. Yang pertama terjadi di tanggal 30 Maret menyangkut 1 WNI ABK, sementara kasus yang kedua meninggal Desember, yaitu 2 orang WNI meninggalnya adalah di laut di Samudra Pasifik. 3 orang WNI tersebut dilarung, dikubur di laut, burial at sea, dan 3-tiganya berasal dari kapal pertama tadi, Longsing 629. Satu, kita ingin minta klarifikasi mengenai masalah proses penguburan di laut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan ILO. Yang kedua, kita akan minta agar hak-hak semuanya dipenuhi. Yang ketiga, kita juga akan meminta otoritas Tiongkok
untuk melakukan penyelidikan terhadap 4 kapal tersebut. Apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran, maka kita minta agar penegakan hukum dilakukan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengonfirmasi ada 46 ABK asal Indonesia yang bekerja di 4 kapal berbendera Tiongkok, yaitu 15 WNI di kapal Longsing 629, 8 ABK di kapal Longsing 605, 3 WNI di kapal Patian Yu-8, 3 ABK di kapal Tian Yu-8, dan 20 ABK di kapal Longsing 60.